Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di klubnya Kebutuhan. Oke, segmen Kepo Bisnis kali ini kita udah kedatangan tamu, yaitu seorang Irfan yang udah ada bersama kita nih. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Gimana nih perkenalannya? Ya kita manggil lu apa sih, Jo? Gini nih. Konsultan hukum atau apa? Gua konsultan hukum aja lah. Konsultan hukum. Lebih ramah kayaknya ya daripada pengacara gitu kan. Pengacara serem ya? Serem gitu. Jadi konsultan hukum aja. Apalagi nanti ada kasus-kasus soal pengacara gitu ya. Iya, karena mungkin gue ini kali ya, kenalin diri gue sendiri dulu kali ya. Oke. Nama gue Joshua. Gue punya law firm sendiri, KHP Law Firm namanya. Sebenarnya kenapa gue lebih milih untuk bilang konsultan hukum, karena kalau pengacara itu kan identik yang beracara di persidangan ya bro. Kayak Hotman Paris lah kalau lu lihat gitu, kalau misalnya di TV ya. Misalnya dia sering ke pengadilan gitu ya. Sedangkan gue memfokuskan diri gue di bidang corporate, artinya di hukum perusahaan. Jadi memang gue pengacara, secara hukum gue pengacara, gue punya license-nya jadi advokat, cuman memang gue memfokuskan diri ke hukum korporasi, jadi yang tidak bersidang, jarang lah at least. Cuman gue bisa bersidang, cuman spesifikasinya ke arah sana gitu. Jadi gue makanya pengennya mengintroduce diri gue ke teman-teman yang kebun desain ya konsultan hukum. Karena kan juga topiknya kita ini kan lebih ke arah konsultasi juga kan. Gitu. Ya betul. Oke, menarik banget ya. Ini kebun desain jarang-jarang banget. Mungkin ini baru pertama kalinya ya. Kita interview sama pebisnis di bidang di bidang hukum ya. Iya. Kamu tuh bisnis bukan sih, Jos? Hukum itu bisnis, bro. Hukum itu bisnis, law firm itu bisnis. Itu business entity. Dia itu bentuknya firma. Firma biasanya. Firma. Nah, tapi untuk perusahaan yang untuk kantor hukum yang sudah sangat besar gitu ya, yang cakupan internasional, kadang dia bikin PT. Gitu. Bikin PT di Indonesia, cuman ya begitu ada arrangement-nya lah, karena sebenarnya PT itu nggak bisa bidang usahanya hukum. Jadi biasanya ya ada permainan lah di sana, jadi dibilang konsultansi aja. Gitu. Tapi in general, law firm itu bisnis. Dia firma bentuknya. Nanti kita jelasin, nanti kan kayaknya dari rundown yang dikasih Aziz kan ada tuh tentang CV gitu-gitu ya. Sebenarnya itu juga ada kaitannya juga dengan firma gitu-gitu. Oke, ini menarik banget. Jadi ini tema kita biar lebih spesifikasi. Ya, kita mau ngebahas legalitas dulu nih pertama. Oke. Karena banyak banget UMKM di Indonesia itu belum legal semua gitu bro. Iya. Ya, mulai dari pengertiannya terus kegunaannya untuk legal itu apa sih gitu. Iya. Kadang-kadang kan ya klien juga, misalnya klien yang bentuknya startup gitu ya, datang ke law firm, datang ke gua misalnya, nanya, ini kalau bikin PT legalitasnya gimana? Izin-izinnya apa gitu kan? Terus at the end of the day dia nanya, sebenarnya kenapa sih harus ngelakuin ini, ribet banget gitu? Kenapa gua harus urusan sama lawyer gitu? Kenapa gua nggak langsung ya udah ngelakuin kegiatan usaha aja, langsung jualan gitu? Kalau misalnya lu jualan jasa, lu langsung jualan jasa aja tanpa harus ngapa-ngapain gitu. Nah, sebenarnya gini ya, kalau lu ngomongin kenapa harus legal, itu ada dua aspek bro. Pertama, dari segi legalitas pendirian lu dulu, ya kan? Misalnya lu memilih untuk jadi PT, ya. Nanti gue jelasin lebih lanjut lah kenapa harus pilih PT, kenapa harus CV gitu ya. Misalnya, tapi ini contoh aja. Lu mau bikin PT untuk ngelakuin bisnis, misalnya kebun desain pengen jadi ada jasa konsultasi desain misalnya. Lu bikin PT tapi nggak legal. Ya kan? Nah, kalau nggak legal, akibatnya apa, Jos? Ya, PT-nya sebenarnya nggak pernah ada.
Gitu. PT lu tuh nggak ada di mata hukum. Kalau ada formalities yang nggak dipenuhi dalam pendirian PT, ya lu dianggap tidak ada. Nah, akibatnya apa tuh? Kalau PT-nya tidak ada, lu seakan-akan berusaha secara diri sendiri aja gitu. Sedangkan sebenarnya karakteristik PT itu adalah pemisahan harta kekayaan antara owner-nya, shareholders-nya, pemegang sahamnya, sama PT-nya itu sendiri. Misalnya kayak gitu. Dia terpisah gitu ya? Terpisah. Dia ada asas keterpisahan aset dan kekayaan. Nah, itu kan jadi merugikan diri lu sendiri nanti. Misalnya lu pikir lu udah memisahkan aset lu sama aset perusahaan lu. Tapi ternyata PT lu ini nggak comply. Misalnya ternyata pendiriannya nggak sah. Ya, kalau kayak gitu mah artinya lu sebenarnya bohong-bohongan aja tuh PT lu, bohong-bohongan. Jadi lu sebenarnya tuh berkegiatan usaha secara individu. Artinya kalau misalnya lu orang minta kerugian dari lu, dia bisa meminta pertanggungjawaban lebih daripada aset kekayaan yang dimiliki PT itu sendiri. Tapi juga dia juga bisa menarik harta kekayaan lo untuk meminta ganti kerugian. Begitu. Misalnya gue kasih contoh simpel gini. Ya. Ajis punya kontrak bikin company profile sama satu perusahaan. Ternyata rugi. Perusahaannya itu ya, Ajisnya keuangan prestasi misalnya. Terus Ajis berpikir, saya kan punya PT, jadi kan nanti kalau dia mau ambil PT-nya ya udah harta aset kekayaan PT aja. Kan kalau saya lihat di peraturannya kalau PT itu ada kekayaan keterpisahan kekayaan. Jadi saya mah aman nih uangnya. Ternyata legalitasnya enggak, ya kan? Artinya Ajis melakukan kegiatan usaha di mata hukum, yang Ajisnya yang bertanggung jawab. Artinya ya udah, misalnya si PT itu mau minta pertanggungjawaban bukan cuma ke PT, bukan ke PT karena PT-nya sebenarnya nggak ada, jadinya ke Ajis. Gitu, dia bisa minta berapa aja sesuai dengan kerugiannya. Nah, itu yang pertama, masalah legalitas. Jadi poinnya kalau misalnya kamu nggak legal bidang usaha bisnis entity-nya, ya bisnis entity itu dianggap nggak ada, apalagi PT gitu. Yang kedua, kalau kita ngomongin legalitas mengenai izin usaha, perizinan ya, misalnya perizinan. Kalau kita nggak punya izin, efeknya apa? Kadang-kadang kan kita juga ditanya, izin tuh ribet banget bro. Kadang-kadang izin ke sana sini ada izin lingkungan, ada izin apalah, izin usaha, izin perdagangan, izin edar, gitu-gitu ya. Tergantung kegiatan usahanya, dia punya spesifik business license. Jadi setiap bisnis itu ada izin usaha terpisah, izin usaha yang spesifik gitu. Terus dia nggak punya, dia tapi ngelakuin kegiatan usaha. Let's say dia udah punya PT, udah punya udah punya badan gitu ya, udah punya badan yang legal gitu. Cuman dia nggak punya izin usaha, efeknya apa? Nah, di beberapa peraturan, misalnya nih, di peraturan Kementerian Perdagangan nih, kalau lu nggak punya kegiatan izin, nggak punya izin usaha, nggak legal, artinya nggak legalnya karena lu nggak punya izin usaha yang proper, lu bisa kena pidana bro, sebenarnya. Pidana, ada pidananya itu bro. Ada pasalnya ya? Ada pasalnya, itu ada pidananya, dan itu ada pidana dan denda. Gitu. Berarti kalau misalkan ada orang nih jualan gitu ya, terus dia bisnisnya ternyata nggak ada izinnya, berarti itu sama aja kayak bisnis ilegal gitu ya? Bisnis ilegal, bisa dibilang begitu. Tapi begini Jess, ya, perlu ditekankan kalau resiko pidana ini memang di Indonesia itu jarang Jess, kecuali memang udah ada masalah lainnya, misalnya ternyata barangnya ini nggak sesuai dengan standar nasional, misalnya kayak gitu ya, tapi tetap dijual. Oh, jadinya ketahuan nih, kena expose dia bahwa dia nggak punya izin usaha. Baru dia diurusin tuh kayak gitu-gitu, ada tuntutan pidananya dan lain-lain. Cuman biasanya nih di Indonesia itu kan izin usahanya banyak, bro. Kegiatan usahanya banyak, orang yang berusaha tuh banyak, entrepreneur tuh banyak. Pemerintah nggak bakal ngecek satu-satu memang. Tapi once dia ketahuan, ya sebenarnya ada celah untuk memidanakan. Ada exposure terhadap resiko itu aja menurut gue udah parah. Artinya lu ada kemungkinan kena pidana gitu. Regardless pemerintah memang benar-benar mengimpos itu atau enggak. Tapi itu ada resikonya. Jadi kalau lu nggak punya izin usaha, lu nggak punya izin lingkungan atau izin yang di-require sama peraturan pemerintahan, ya artinya lu melanggar peraturan tersebut. Resiko paling parahnya, ya itu pidana. Tergantung peraturannya. Tapi ada juga resiko administratif. Jadi lu nggak boleh melakukan kegiatan usaha, freeze of business. Jadi lu, misalnya lu punya kantor, terus lu nggak punya izin usaha, tapi lu tetap ngelakuin, nanti orang bisa
minta lu untuk stop melakukan kegiatan usaha. Misalnya bangunan lu diapain lah, minta berhenti. Disegel gitu ya? Ya, disegel dan lain-lain. Gitu. Itu jadi resikonya itu bisa parah, bisa kalau jadi teorinya gini, semakin gede bisnis entity-nya, semakin gede juga exposure terhadap resikonya kalau dia nggak comply ya bro. Tapi semakin kecil, semakin ke bawah, ya kadang-kadang pemerintah nggak terlalu fokus ke arah sana. Jadi dia lebih fokus ke arah yang bidang usaha gede. Cuman at the end of the day, mereka semua itu kalau nggak punya legalitas yang pas, ada exposure kena pidana atau sanksi administratif at least. Gitu. Gimana guys? Oke, ini menarik banget ya. Jadi banyak pelaku UMKM pasti nggak sadar kan. Ya mereka sih mikirnya jualan aja gitu. Gitu. Yang dipikirkan ya profit, kan ya untung rugi gitu aja sih. Nah, gue jadi pengen tahu Bung Joshua gitu ya. Ya. Kira-kira lu punya contoh kasus nggak sih UMKM yang kecil tersandung kasus seperti itu? Ada nggak kira-kira di Indonesia? Kan tadi hampir jarang ya pelaku usaha kecil yang tersandung kasus seperti itu. Tapi ada nggak sih yang pedagang kaki lima kayak gitu yang masalah seperti itu? Yang masih level UMKM lah bisnisnya. Ya. Jadi kalau yang gua tangkep UMKM maksud lu tuh bener-bener misalnya kayak pedagang kaki lima dan lain-lain ya. Oke. Nah, kalau ke arah sana bro, soalnya begini, yang butuh izin usaha tuh badan usaha men. Kalau lu bilang pedagang kaki lima nggak relevan karena dia jualannya usaha sendiri. Artinya usaha dagang sendiri. Itu nggak perlu izin usaha memang. Kecuali dia memang ada jual sesuatu yang memang perlu izin usaha khusus, misalnya jual minuman keras, walaupun dia sendiri ya tetap harus ada izinnya gitu ya. Tapi kalau misalnya lu kasih contoh, misalnya pedagang kaki lima, itu kan yang jual sendiri ya harusnya. Dia dia nggak perlu izin. Dia bukan badan usaha men. Badan usaha yang perlu izin usaha. Misalnya nih, mungkin UMKM yang bisa gue kasih contoh, yang itu misalnya gini. Usaha kelontong, toko kelontong misalnya. Toko ya. Tetap ya, kalau memang usahanya berbarengan sama orang ya, dan dia punya peraturan bilang dia harus punya izin, dia harus tetap punya izin. Nah, kalau menjawab pertanyaan Dinu, ada nggak nih kasus yang pernah gue dengar nih, kalau pemerintah ngasih sanksi terhadap UMKM yang nggak punya izin misalnya, atau legalitasnya nggak jelas? Ya, gue jujur nggak pernah dengar. Cuman gue mungkin kalau yang UMKM terlalu kecil gue nggak pernah dengar. Cuman yang gue pernah dengar nih bro, misalnya nih, kalian pasti tahu peer-to-peer lending ya, P2P, fintech, pinjol itu kan sebenarnya dia in terms of business scale dia kecil lah, dia startup bro. Tapi memang modalnya nggak sekecil toko kelontong gitu kali ya. Tapi poin gue, yang gue tahu tuh misalnya kayak gitu, dan dia nggak punya izin misalnya dari OJK, ya, artinya nggak legal dia nih. Wah, itu parah bro. Itu waktu itu gue denger di berita, orang-orang itunya, ya, direktur dan lain-lainnya sampai dimintain keterangan sama polisi, karena ini kan soalnya mungkin karena ada dari masyarakat mikir ini kan berita darat dan lain-lain ya. Padahal itu sebenarnya ada regulasinya, dia bisa punya izin. Cuman dia nggak memilih untuk nggak punya izin. Ujung-ujungnya apa? Ya udah. Akhirnya mereka dilapor ke polisi, dituntut sana sini, gitu. Sering kan pasti kan denger kan, pinjaman online tidak terdaftar OJK. Nah, misalnya kayak gitu, itu kan dia nggak legal artinya. Tapi kalau misalkan gimana? Ya, kalau misalkan kayak level online shop atau misalkan kafe gitu, itu termasuk badan usaha gitu ya? Kalau misalnya online shop ya, jadi gini, kan gue bilang tadi yang perlu izin usaha biasanya itu badan usaha ya. Kalau misalnya online shopnya ini individu, maksudnya individu nih, Jis? Iya. Individu ya. Kalau individu enggak berarti ya? Kalau individu, yang paling penting itu pajaknya bro malah. Kadang-kadang kan kalian misalnya punya bisnis online, nggak bayar pajak dari penghasilan kalian kan?
Nah, misalnya nih, pedagang online itu misalnya kan, karena dia kan nggak ke-track. Kalau lu kerja di kantoran, men, gaji lu langsung dipotong pajak. Kalau dia kan nggak ada yang motong. Artinya dia harus Ya, kesadaran diri sendiri, betul? Gitu ya ya. betul. Lebih ke arah sana. Tapi kalau untuk orang sendiri, nggak perlu izin usaha. Kecuali ada spesifik bisnis yang butuh dia ada izinnya ya. Tapi in general nggak ada. Kalau itu mah. Kalau izin usaha, ada level tertentu nggak sih, kayak misalkan online shopnya nih udah nge-hire karyawan banyak, itu wajib jadi legal gitu, jadi bikin badan usaha gitu. Ada level minimalnya gitu nggak? Nggak ada. Enggak sih, dia nggak ngomongin kayak gitu sih. Dia maksud lu kayak misalnya nih orang punya bisnis orang nih, Kongko misalnya let's say ya, terus dia punya pegawai 10 orang, terus dia harus jadi badan usaha enggak gitu. Tapi statusnya gitu. Dia statusnya badan usaha enggak gitu. Dan kalau usaha perseorangan itu gue nggak lihat itu perlu sih. Maksudnya bukan, lu harus cek ini ya, tergantung bisnisnya men. Tergantung bisnisnya, gue nggak bisa bilang langsung straight away bilang ini nggak perlu ya. Jadi tergantung bisnisnya. Misalnya kalau online shop, dia toko online shop jualan casing handphone mah kagak ada izinnya bro. Ya kan? Tapi kalau misalnya lu jual ini bro, kosmetik, itu sebenarnya ada bro. Gitu. Misalnya lu jadi agen kosmetik yang BPOM itu ya, lu harus ada izin edar gitu. Tapi kalau misalnya lu jualan cuman casing handphone ya kagak ada bro. Jadi tergantung bukan size-nya, bergantung ke arah bisnisnya. Ngomongin kosmetik, kalau kosmetik kan itu harus ada izin usahanya ya. Nah, kebetulan klien kita kebanyakan UMKM yang dari kuliner ya, sama snack. Ya. Nah, itu gimana? Harus ada izin usahanya atau enggak? Sebenarnya, kalau makanan dan minuman itu kan harus ada sertifikasi BPOM bro. Iya, benar. Ya, sepakat ya. Jadi, sebenarnya orang kalau jual dalam kemasan, misalnya gue sering memang lihat ya, jadi orang jualan, usaha rintisan, jualan dalam kemasan, makanan frozen misalnya ya, tapi nggak ada BPOM-nya sebenarnya. Oh nggak, itu sebenarnya melanggar men. Oh melanggar itu ya? Iya, karena dia makanan yang perlu ada izin ininya, izin dari BPOM-nya. Dan gini lah, contohnya begini, apa bedanya makanan frozen yang temen lu jual, sama yang dijual di supermarket? Sama-sama makanan kan, sama-sama frozen, lu makan juga anyway. Jadi, sebenarnya mereka nggak ada perbedaan, sebenarnya mereka juga butuh izin-izin yang layaknya penjual besar lakukan gitu. Tapi kadang-kadang memang mereka nggak berizin, jadinya efeknya ya di konsumen. Kadang-kadang misalnya dia nggak tahu teknologinya gimana biar nggak basi, bikin seal-nya misalnya. Karena dia nggak dapat izin BPOM, dia kan nggak dites artinya. Dia jualan aja gitu. Ya ujung-ujungnya jadinya apa? Ya udah, tiba-tiba ada yang keracunan misalnya. Nah dari keracunan itu misalnya nih bro, tiba-tiba dicek dia nggak punya izin BPOM, mampus lah dia. Gitu. Jadi memang pemerintah ini rileks dia sama orang-orang yang apa namanya UMKM kecil gitu ya. Memang kata gue bilang kan kalau izin usaha itu atau izin teknis itu memang spesifik dia bisnisnya. Misalnya kayak kosmetik ada izinnya BPOM apa izin edarnya dan lain-lain. Makanan juga gitu ya, obat gitu. Misalnya kayak obat pelangsing. Gue yakin tuh gak ada izin BPOM-nya tuh banyak tuh yang di Instagram. Ya. Iya. Lu makan terus mati lu gimana coba? Ya kan nggak ada yang ngecek sebenarnya ya. Ya kan? Nah, jadi memang sebenarnya ada peraturannya kadang tapi orang nggak ngikutin aja. Dan memang pemerintah tuh nggak bisa dong semuanya tuh di apa namanya gitu ya. Jadi memang lebih cara susah ya. Iya, jadi memang kesadaran diri sendiri. Tapi nanti kalau terjadi sesuatu dan ternyata dia diekspos nggak punya izin yang diwajibkan untuk itu kena ya. Dia kena masalah di diri dia. Beda ceritanya, Jis. Kalau orang udah dapat BPOM, terus tiba-tiba lu keracunan. Itu masih bisa ngeles lu, bro. Ada gue ngejual ini udah ada BPOM-nya, ya kan? Walaupun memang tetap bisa diminta pertanggungjawaban, tapi artinya lu ada basisnya. Ini produk udah disertify gitu sama pemerintah Indonesia gitu. Kan logikanya gitu ya. Jadi gue nggak jual produk asal. Jadi mungkin
lu bisa lepas dari tanggung jawab, tapi bisa juga enggak. Cuman intinya lu ada argumentasi lah di situ. Cuman kalau memang lu ada persyaratannya untuk dapetin BPOM misalnya, tapi lu nggak lakuin, tiba-tiba orang kena, ya mampus lu penjara gitu. Iya. Jadi kadang-kadang jadi kadang-kadang hukum itu nggak kelihatan memang. Di surface-nya tuh nggak kelihatan apa sih kepentingannya. Tapi pas lu udah ketemu, baru lu mikir, aduh, harusnya gue ketemu orang hukum dulu, ngobrolin tentang izin apa yang, iya kan, begitu. Beda sama orang misalnya market research misalnya. Oh, market research mah penting untuk UMKM, biar kita tahu target marketnya gitu kan, untuk kita dapat profit. Itu langsung kelihatan fungsinya. Tapi kalau hukum memang nggak kelihatan fungsinya, artinya lu langsung dapat cuan dari hukum kan. Cuma lebih sekarang risiko gitu aja. Iya. Jadi misalkan gini, Chan. Misalkan gini. Gua jualan makanan nih, frozen food. Nah, ketika gua udah punya izin BPOM, apakah gua harus punya legalitas bentuk badan usaha juga kayak TV atau apa gitu? Oh iya. Jadi yang tadi gue bilang sih, kalau badan usaha itu kan tergantung pilihan lu ya, lu mau jadi badan usaha apa gitu ya. Nah, dan itu lebih ke arah ibaratnya kendaraan lu buat jualannya gitu loh. Jadi kalau misalnya lu mau perorangan, mungkin lu nggak perlu bikin akta di notaris untuk bikin ininya, akta PT-nya, atau akta CV-nya, atau akta firmanya, nggak perlu. Kalau lu mau jualan sendiri kan, modal lu sendiri, lu nggak joinan sama orang, terus memang peraturan nggak mewajibkan lu untuk mendapatkan izin usaha untuk berdagang, bukan izin edarnya ya. Bukan ngomongin produknya dulu nih, untuk berdagangnya dulu. Setahu gue ya, ini kayaknya gue harus cek lagi sih memang. Cuman kalau misalnya seperti dagang-dagang online gitu, misalnya dia sebenarnya kan dia tuh pengecer jatuhnya kalau di hukumnya ya, pengecer individu gitu ya. Gue nggak lihat itu ada keperluan dia punya ini sih izin usaha khusus untuk melakukan pengeceran itu, gitu ya. Kecuali dia jadi agen atau distributor itu perlu. Tapi kalau dia cuma jual ngecer gitu, gue nggak lihat itu ada perlu izin usaha sih. Cuman yang perlu lebih ke arah produknya. Apakah produknya? Iya, gitu. Jadi tergantung ininya sih, tergantung usahanya sih, Jis. Jadi nggak bisa kita pukul rata juga, bro. Misalnya gue soalnya banyak kan namanya UMKM kan bukan cuma dagang online ya, bro. Ya kan? Ada juga misalnya. Orang batas UMKM itu kalau nggak salah 2 miliar gitu ya? Berapa? Iya. 2 miliar something gitu. Dan itu udah di 2 miliar aja udah level bisnis yang gede sebenarnya. Iya. Dan itu masih disebut UMKM gitu. Iya, gue ngerti. Jadi Jadi menurut gue kalau UMKM yang sangat kecil ya bahkan nggak sampai 2 miliar gitu, terus dia ngelakuin kegiatan usaha yang sirkulasinya memang kecil. Kalau misalnya lu tanya gue lah ya, sebagai misalnya bisnismen, gue pengen jualan nih, gue lawyer tapi bisnismen. Walaupun gue tahu misalnya ada peraturannya, kadang gue nggak bakal ngelakuin itu sih. Artinya untuk hal-hal yang sifatnya benar-benar administratif, misalnya dia perlu izin usaha jadi distributor gitu ya. Tapi sebenarnya distributornya itu cuman kecil lah gitu. Gue sih mungkin agak mager yang ngurusinnya gitu. Sebenarnya itu prakteknya ya. Bahkan gue gitu yang tahu hukumnya. Ini firma sendiri yang ngomong gitu. Iya. Karena kan itu ada biaya, memang ada biaya untuk ngelakuin itu. Lu harus, kalau lu ngelakuin sendiri memang mungkin misalnya lu mendaftar jadi distributor. Jadi kalau misalnya jadi distributor ya bro, itu tuh ada ini STP namanya, surat tanda pendaftaran ke Kemendak misalnya. Itu kan butuh waktu, butuh biaya. Sedangkan lu sebenarnya distribusinya itu sirkulasinya sangat kecil, cuma di pasar, dan itu lu modal cuma 10 juta gitu kan. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Ya lu inilah maksudnya gimana ya? Gue tahu ada peraturannya bro misalnya, dan peraturan itu walaupun lu nggak tahu memang tetap berlaku ya. Tapi ini tuh usahanya kecil banget dan pemerintah tuh nggak bakal
gue yakin lah nggak Nggak bakal ngecek juga ya. Untuk yang mikro banget itu nggak bakal ngecek. Iya, iya nggak bakal ngecek lah. Dan bayangin aja masa kalau dagang di agen-agen beras tuh bro. Kalau letterless ke peraturan kan dia butuh izin surat tanda pendaftaran gue bilang. Emang agen-agen beras yang di pasar-pasar itu punya izin bro? Hah? Enggak kan? Iya. Gitu. Jadi memang ada hukumnya, memang peraturan kan memang luas ya, kena ke semuanya kadang-kadang. Cuman ya balik lagi, apakah lu bisa terima resikonya? Cuman saran gue jadi sebagai lawyer itu kan biasanya kita tuh ngelakuin sesuatu berdasarkan resiko ya. Lu resikonya gede nggak kena expose masyarakat gitu. Misalnya lu jualan beras gitu, sama jualan kosmetik, menurut gue exposure-nya beda. Gitu. Kalau lu jual kosmetik mungkin lebih bahaya karena ada ibaratnya kalau istilahnya tuh kalau di prakteknya heavily regulated, artinya peraturannya tuh benar-benar concern sama obat gitu atau kosmetik. Sama dibandingin sama jualan beras gitu. Kalau kosmetik itu kan ya peraturan itu banyak gitu. Jadi kalau misalnya lu walaupun usaha kecil terus lu nggak punya izin yang proper, resikonya lebih besar menurut gua kalau lu nggak punya izinnya gitu. Jadi lagi-lagi lebih baik ya tanya ke orang kalau misalnya lu ngerasa ragu, misalnya lu UMKM ya, lu merasa ragu terhadap legalitas lu, apakah lu perlu izin ini dan lain-lain, mungkin lu bisa tanya orang yang ngerti hukum gitu. Mungkin kan kadang-kadang nggak selalu berbayar ya, kalau bisa cuma tanya-tanya gitu ya ibaratnya artinya lu aware aja sebenarnya kewajiban lu apa, ini sekarang pilihan lu mau comply atau enggak gitu. Soalnya susah juga bro kalau gue campaign, wah lu harus ini nih, harus setiap bikin usaha sekecil apapun harus ngecek ke lawyer ya, nggak mungkin lah, ya kan? Benar nggak? Iya. Nggak masuk akal ya. Artinya kan itu kan juga ada biaya ya. Iya. Tapi ada baiknya kalau misalnya lu riset-riset sendiri, kira-kira usaha lu ini butuh izin apa aja sih, gitu. Terus nanti lu mikir, apakah gua nanti harus comply atau enggak. Sebenarnya sih kalau misalnya memang lu baik sama lu warga negara yang sangat baik ya lu pasti comply. Cuman kan at the end of the day lu harus ngitung-ngitung cost-nya. Ya, betul. Oke, itu ya teman-teman semua perbincangan kita dengan lawyer kita nih Joshua. Jadi buat teman-teman yang apa namanya perlu banget ya pengetahuan soal hukum kaitan dengan wirausaha, memang harus banyak baca dan banyak nonton video seperti itu ya. Betul. Oke, gimana nih Jis? Masih ada pertanyaan? Gue mau nanya nih, Jo, sebenarnya kapan sih UMKM itu harus jadi CP atau PT? Apakah dia harus CP dulu atau PT dulu atau bisa langsung jadi PT? Nah, sebenarnya gini nih, CV, PT, firma, persekutuan perdata itu banyak tuh. Itu kan nama-nama badan usaha ya. Itu tuh pilihan bro. Jadi nggak ada keharusan. Lu bisa pilih gitu. Lu mau jadi CV, lu mau jadi firma, lu cek-cek di internet juga pasti orang bilang kayak gitu. Ini lu tuh memilih jadi CV atau firma itu sesuai kebutuhan lu. Nah, jadi gue kasih ini ya, kayak gambaran sedikit. Sebenarnya perbedaan dari PT dari badan usaha lain. Jadi sebenarnya di hukum itu ada dua bro, badan usaha sama badan hukum. Badan usaha sama badan hukum tuh. Badan hukum itu dia tuh subjek hukum. Artinya sama kayak lu, Jis. Lu tuh subjek hukum individu kan. Lu bisa ngelakuin kegiatan hukum. Lu bisa jual beli, lu bisa beli aset gitu ya. Nah, kalau badan hukum, dia dipersamakan sama subjek hukum. Artinya dia bisa beli aset, dia bisa tanda tangan kontrak gitu dengan wakil direkturnya gitu ya. Sedangkan kalau badan usaha doang, yang bukan badan hukum, jadi kalau PT itu badan usaha yang berbadan hukum, sedangkan kalau yang badan usaha doang nggak berbadan hukum, dia tuh nggak bisa, dia tuh bukan subjek hukum, jadi dia itu badannya itu nggak bisa melakukan kegiatan hukum terpisah gitu. Ngerti nggak maksud gue? Jadi, gue perjelas gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan bentuknya PT, dia tuh jadi kayak orang gitu ya. Iya. Dia bisa beli sesuatu atas nama si perusahaan itu gitu.
Ya, betul. Kalau Kayak gitu. kalau misalkan badan usaha doang, dia nama pribadi ya gitu. Nggak bisa atas nama badan usaha gitu. Betul. Jadi kalau badan usaha, pertanggungjawabannya itu ada di para pendirinya, pribadinya masing-masing. Nah, kalau gue ngomongin badan usaha, itu tuh kan minimal 2 orang, bro, pendirinya. Ya, namanya tuh persekutuan perdata awalnya. Persekutuan perdata itu ada bentuknya lagi lebih lanjut namanya firma, ada yang namanya CV. Nah, kalau populernya nih, kalau gue lihat di masyarakat itu yang paling sering itu CV kalau untuk usaha ya, sama PT ya, 2 ini. Kalau firma ini lebih ke arah konsultan. Kenapa? Karena mereka tuh sebenarnya yang membedakan mereka tuh semua itu adalah masalah pertanggungjawaban. Nah, kalau PT udah jelas tadi gue udah bilang kan ada pemisahan pertanggungjawaban kan. Artinya jadi kalau misalnya lu jadi shareholder di satu PT, jadi pemegang saham di PT, lu punya PT itu ibaratnya ya, dan lu cuma naruh 1 miliar di PT itu, nah, kalau PT itu rugi, lu tuh paling hilang cuma 1 miliar. Lu nggak bisa dimintain pertanggungjawaban. Lebih daripada yang lu taruh. Ya. Gitu. Nah, beda lagi sama kayak persekutuan perdata biasa. Ya. Kalau persekutuan perdata biasa nih, kayak misalnya kebun desain nih, bikin perjanjian, kita joinan bikin usaha. Nah, itu persekutuan perdata tuh. Ya. Nah, kalau persekutuan perdata, misalnya lu nih, tanda tangan kontrak sama orang, terus orangnya rugi, dia minta tanggung jawab ke lu. Ya, lu tanggung jawab masing-masing tuh, tanggung renteng namanya. Lu bertiga tuh tanggung jawab sama kerugian itu, sampai harta pribadi lu. Ya. Nah, kalau kalau firma kurang lebih mirip kayak gitu. Kalau CV nih yang menarik. Kalau CV itu mirip PT, cuman dia bukan badan hukum. Jadi kalau CV itu ada namanya sekutu aktif, sekutu pasif, bro. Ya, sekutu aktif itu orang yang naruh modal, tapi dia juga melakukan kegiatan usahanya si CV itu. Jadi artinya dia yang ngejalanin usahanya, dia juga chip in modal. Ya, itu namanya sekutu aktif. Ada juga namanya sekutu pasif atau namanya sekutu komanditer. Sekutu komanditer ini dia cuma naruh modal. Nah, mereka tuh kenapa dipisahin sekutu aktif, sekutu pasif? Karena masalah pertanggungjawaban. Kata hukumnya bilangnya gini, kalau sekutu aktif itu kalau terjadi kerugian, dia tuh harta kekayaan pribadinya bisa kena. Tapi kalau si sekutu pasif yang cuma ngasih modal, selama dia nggak melakukan kegiatan usaha, selama dia nggak menjalankan CV-nya itu, bukan dia yang ngejalanin, dia cuma naruh duit, maka dia hanya bisa dimintakan pertanggungjawaban sebatas apa yang dia taruh di CV itu. Artinya kalau dia taruh 1M, ya kalau misalnya hilang 1M, ya cuma 1M. Terlepas daripada misalnya kerugian yang dibuat CV itu sampai 5M. Nanti yang 4M lainnya bakal ditanggung sama sekutu aktif. Gitu. Karena sekutu aktif ini pertanggungjawabannya sampai pribadinya dia. Sedangkan sekutu pasif cuma jadi pemodal. Artinya kalau orang mau jadi pemodal kan, ya udah sebatas apa yang gue taruh gitu kan. Ibaratnya lu modalin orang, ya kalau lu rugi, ya duit gue hilang. Tapi lu nggak bisa minta ke gue gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau CV itu sana. Jadi dia tuh campuran antara persekutuan perdata biasa, karena kan mereka bukan badan hukum ya. Campuran antara persekutuan bukan badan hukum CP. Bukan. Jadi dia nggak bisa ngelakuin tanda tangan gitu. Yang tanda tangan tuh sekutu aktif. Yang tanda tangan perjanjian, misalnya yang misalnya lu CV-nya pengadaan jasa gitu ya, yang tanda tangan sama klien lo, ya sekutu aktifnya, nggak boleh sekutu pasif. Tapi kalau sekutu pasif ikutan ngelaksanain kegiatannya, misalnya dia juga ikutan tanda tangan, dia jadi otomatis secara hukum jadi sekutu aktif. Artinya dia bisa dimintakan pertanggungjawaban sampai harta kekayaan pribadinya dia. Gitu. Jadi orang tuh harus ngerti dulu kira-kira apa itu CV, apa itu PT. Jadi dia bisa milih, gue tuh harus jadi PT atau jadi CV gitu. Misalnya nih ya, lu kebun desain deh contohnya ya, perlu nggak sih bikin PT? Ya, itu balik lagi ke lu. Lu tuh mau skema pertanggungjawabannya gimana? Terus visi misi ke depan lu gimana? Karena kalau CV,
kan dia itu kalau misalnya lu bertiga nih, terus lu mau ada orang mau masuk nih, bro, ribet bro, lu harus bikin akta baru gitu ya. Sedangkan kalau misalnya PT, kalau orang mau join gitu, ya udah lu tinggal beli saham gua atau tinggal ngerti nggak? Jadi instrumennya ada Iya, iya. saham, ya kan? Saham ini jadi lebih gampang lu orang tuh join sama lu. Jadi biasanya kalau memang ada intensi satu bidang usaha itu pengen jadi makin gede, itu lebih baik PT. Karena Lebih ibaratnya baik kalau ya. lu makin gede kan, artinya lu pengen butuh modal lebih gede. Artinya lu butuh orang ikutan usaha lo, beli saham lo gitu kan. Ibaratnya joinan sama lo. Nah, itu lebih baik, lebih fleksibel PT karena tinggal ada instrumennya saham yang tinggal dijual beli, tinggal diterbitin gitu. Tapi kalau CV ya lu setiap misalnya ada orang mau ikutan ya lu bikin akta baru lagi gitu. Jadi tergantung fungsi. Nah, itu tadi masalah pertanggungjawaban udah, fungsi juga udah. Soal ini juga biaya pendiriannya kalau kalau PT lebih mahal bro daripada bikin CV karena PT itu ada lu harus bayar notaris bikin anggaran dasarnya, habis itu dia anggaran dasar itu dituangkan ke akta pendirian, nanti dia bikin akta itu kan bayar, terus habis itu bikin akta nanti dapat SK Menhukam, Menteri Hukum dan HAM ya, nah itu juga bayar gitu. Jadi biayanya pasti lebih besar kalau bikin PT. Dan PT itu ada minimal modalnya 50 juta. Minimal modalnya dia. 50 juta, tapi yang disetor minimal 25%, artinya 12,5 juta harus at least disetor di rekening banknya PT. Gitu. 50 Oh, juta itu berarti modal authorize-nya. berarti di rekening bank si PT-nya itu harus ada 12,5 minimal gitu. Iya, betul. Betul. Nanti notaris bakal minta mana? Minimal 12,5 lu udah injek atau belum? Gitu. Itu secara general ya. Jadi tapi setiap kegiatan usaha kadang-kadang ngatur minimal modalnya juga, bro. Gitu. Misalnya nih kayak yang tadi gue bilang, karena gue sering handle ini ya, jadinya gue contohnya jadi pinjol terus. Pinjol tuh minimal modalnya tuh 2,5 miliar kalau udah berizin usaha. Jadi kalau Ya. mau bikin, ya sebelum dia berizin usaha cuma terdaftar doang 1,25 kalau nggak salah. Jadi lu harus punya modal segitu gitu. Jadi bukan 50 juta, karena ada peraturan spesifik yang ngatur. Itu beda-beda sih. Cuman kalau pada umumnya sih nggak ada sih. Cuman beberapa sektor bisnis aja yang ada minimal gede gitu. Ya gitu, ada minimal modal. Tapi kalau CV nggak. Bebas aja lu mau ngasih cuman 2 juta juga. Ibaratnya modalnya ya, modal usahanya. Ya. Santai dia, nggak apa-apa, boleh. Jadi nggak ada ketentuannya. Dan memang prosedurnya beda ya, kalau CV itu dia tuh cuma tinggal, tapi dia ada aktanya juga lu pertama harus ke notaris bikin akta CV namanya. Habis itu aktanya ini didaftarin ke ahli. Cuman gue yakin biayanya lebih kecil. Biayanya lebih kecil lah kalau dari prakteknya CV sama PT pasti lebih kecil CV lah. Biaya pendiriannya. Gitu. Tapi menurut gue yang lebih paling penting itu masalah pertanggungjawaban tadi, bro. Gitu. Karena penting loh, men. Misalnya gini, lu kegiatan usaha lu ini yang penuh resiko. Misalnya lu supplier misalnya. Kalau supplier kan bisa kalau tiba-tiba nggak laku gitu ya, kali ya. Jadi rugi ya, atau enggak, apa ya. Kabur kali ya. Iya, jadi. Terus, lu bikin, misalnya nih perusahaan penyuplai masker lah kita contoh ya. Dia bentuknya PT. Ya. Terus, karena corona kan sempat di stop maskernya nih, produksinya. Artinya dia rugi, ya kan? Dituntut-tuntut orang gitu ya. Nah, pertanggungjawabannya itu cuma sebatas aset di PT itu aja udah. Artinya si pemiliknya, ibaratnya si pemegang sahamnya itu, kalaupun rugi nggak bakal tiba-tiba jadi dimintain rugi sama si orang itu, sama si pihak ketiganya. Gitu loh maksud gua. Jadi kadang-kadang kalau memang usaha lu resikonya tinggi, ya lebih baik ada pemisahan harta kekayaan biar lebih profesional juga kan. Artinya lu nggak keganggu nih harta kekayaan lu. Jadi cuman ada ini urusannya harta kekayaan perusahaan, jadi dipisahkan gitu. Dan kalau di ini bro, di berbagai bidang usaha tertentu itu hanya bisa dilaksanakan dalam bentuk PT, CV kadang-kadang nggak bisa. Tapi balik lagi tergantung bidang usaha. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi
gua coba simpulin ya. Sebenarnya badan usaha atau badan hukum itu tergantung dari resiko bisnisnya itu sendiri gitu. Iya. Iya. Karena kalau misalkan bisnis kalian nih UMKM makin gede, makin punya banyak resiko. Nah, itu otomatis mungkin lebih baik jadi legal juga, jadi PT juga atau apa gitu. Iya, betul. Lu jangan bilang jadi legal juga ya, Bro. Karena semuanya harus legal. Bahkan dia bikin CV pun harus legal. Tapi maksudnya lebih baik bikin PT gitu kan, agar lebih profesional kelihatannya. Ada pemisahan antara KKN pribadi sama KKN PT. Ya kan, jadi kan enak di lu juga, pertanggungjawabannya terbatas. Berbadan hukum gitu ya. Kelihatan lebih profesional juga dari luar gitu kan, PT gitu. Daripada CV, jujur aja kalau CV kan lu lihat nih, CV doang nih. Padahal mah sama-sama aja, Bro. Orangnya kan kadang-kadang. Tapi kalau lu lihat udah PT, PT ini lebih profesional. Look-nya lebih profesional. Terus juga lebih gampang kalau lu mau join atau in terms of kerjasamanya lebih gampang. Karena kan ada saham, ada instrumen saham. Kepemilikannya itu cuma dibuktikan sama saham. Jadi tinggal lu jual beli atau enggak lu sahamnya, PT-nya nerbitin saham baru, terus dibeli sahamnya, gitu loh. Kayak gitu loh, jadi lebih gampang lah instrumennya. Banyak hal yang bisa dilakukan kalau misalkan PT gitu ya, ketimbang CV atau yang firma yang lain. Betul. Dan misalnya nih, gue kasih contoh mungkin teman-teman kepolisian juga kan ada UMKM-nya di bidang konstruksi ya misalnya. Nah, kalau konstruksi itu ada level-levelnya kan, ada konstruksi kecil, mikro, kecil, masalah gitu, menengah, besar, asing, gitu kan. Nah, di certain level dia tuh bentuknya harus PT, bukan CV. Gitu. Jadi memang di setiap sektor bisnis itu ada peraturan-peraturan yang lebih teknisnya lagi, yang ngatur kadang-kadang dia tuh harus PT misalnya gitu. Bentuknya apa, gitu. Nggak boleh CV misalnya gitu. Terutama untuk tender ya. Apa? Untuk tender terutama ya? Iya, betul. Untuk tender. Tender mereka biasanya mintanya PT daripada CV kan? Oke, gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman pusing, puyeng gitu ya, langsung aja hubungi lawyer kita ini, Bang Joshua. Yang bersama. Iya. Gua banyak banget tadi ya. Jadi gini, kita nggak bisa mengeneral tentang si hukum perusahaan ini ya. Jadi memang setiap kalau bidang usaha harus konsul sendiri gitu. Lebih enaknya sih. Betul. Jadi saran prakteknya di gua, misalnya nih, pertama kenali dulu lah bisnis lu. Ya, bisnis lu nih butuh apa sih sebenarnya, izinnya apa, dari mulai kegiatan yang lu lakuin, sama sampai produknya gitu. Misalnya lu reseller, lu ceklah peraturan tentang jadi reseller tuh gimana misalnya. Terus dulu juga ngecek barang yang lu jual ya, bukan cuma kegiatan resellingnya, tapi misalnya lu jual obat misalnya. Nah, apa sih kira-kira nih yang butuh nih kalau misalnya gue jualan obat ini? Apakah dia punya izinnya atau enggak? Gitu loh. Jadi, lu kenali bisnisnya. Kalau lu kenal bisnisnya kan artinya lu bisa ngecek apa ya, persyaratan-persyaratannya. Kadang-kadang lewat Google juga banyak. Banyak platform yang udah ngasih jasa hukum ibaratnya semi gratis. Kayak misalnya lu cek bisa hukum online gitu. Hukum online. Lu pernah cek gak? Ya. Iya. Ada namanya website hukum online, dia tuh bisa konsultasi, tanya-tanya gratis. Tapi ya paling ya mungkin nggak dijawab, mungkin juga dijawab. Tapi poin gue ya kenali bisnis lo, kenali juga resikonya. Jangan lupa masalah pajak, karena itu yang lebih dikejar juga sama pemerintah ya, pajak ya. Enggak. Terus ya gitu. Jauhi hal-hal yang melawan melawan hukum gitu aja sih sebenarnya. Gampang sebenarnya ya. Iya, asalkan kita mau. Karena kadang-kadang problemnya di Indonesia ya begitu yang tadi gue bilang. Mereka cuma pikirnya profit. Kalaupun mereka mau bayar jasa atau bayar jasa gitu ke pihak ketiga yang sifatnya konsultasi, misalnya dia lebih ke arah yang langsung untuk generate income gitu. Bukan yang untuk meminimalisir resiko seperti membayar konsultan hukum misalnya. Kadang-kadang itu bisa dimengerti banget sih. Makanya banyak juga law firm yang kadang-kadang
ngasih pro bono gitu, misalnya kayak konsultasi gratis untuk terkait izin usaha apa gitu ya. Gitu. Ya kalau misalnya ada yang apa teman-teman yang misalnya mungkin butuh ada saran apa gitu, yang dia butuh lawyer ya mungkin gue bisa bantu. Untuk beberapa hal mungkin pasti gue bisa tanpa nge-charge lah gitu kan, ibaratnya juga apalagi teman-teman dari Karawang ya, karena kan gue juga background-nya juga dulu SMA di Karawang ya, kadang-kadang ada kepikiran buat kontribusi ke Karawang gitu lah ya, pengusaha-pengusaha Karawang. Pemuda Karawang. Iya bro, SMA di Karawang gue bro. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen ngurusin perizinan segala macam, ke firma lo bisa ya berarti ya, ke KHP Laut ya? Bisa banget. Bisa. Dia kebetulan yang ngurusin websitenya kan Logis. Jadi lu nanti bisa share juga tuh, khplaw.co itu. Ya, tinggal dicek ya nanti di khplaw.co. Iya. Iya. Kan, iya. Ya kita pasti inilah, harganya murah lah kalau misalnya untuk yang UMKM ya. Nggak mungkin juga kita mal-malin. Siap. Ya kan? Oke, gimana Jis? Masih ada? Sudah cukup sih. Cukup jelas. Cukup jelas karena paling kesimpulannya apa ya? Bisnis itu kan makin lama makin besar ya. Dan resiko yang ditanggung oleh teman-teman pembisnis juga akan makin besar. Jadi ya otomatis itu sebuah kewajiban ya untuk menjadi badan hukum gitu. Terutama yang produk-produknya ini untuk perizinan kayak tadi perobatan, makanan segala macam ya. Iya. Bener Ajis tuh. Bener banget kayak gitu. Produk yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Iya. Yang resikonya banyak lah gitu. Resikonya banyak. Kayak gue bilang lah, kayak lu jualan casing handphone gak bakal ada yang ngurusin lu gitu. Kalau lu jualan kosmetik ada mungkin yang ngurusin lu. Orang yang mukanya rusak gitu kan, jadinya atau gimana gitu. Oke, thank you banget nih Bang Joshua nih ya. Lawyer kita udah sharing soal pengetahuan soal perizinan dan legalitas. Badan hukum, terus PT, CV, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu bermanfaat dan yakin orang yang nonton ini pasti baru tahu kayak gitu. Hampir kebanyakan pasti baru tahu, oh gitu ya. Iya. Kita juga silahkan komen di bawah. Oke, sekali lagi terima kasih nih Bang Joshua udah hadir kita hari ini. Sama-sama. Mudah-mudahan usahanya Bang Joshua juga semakin up ya, semakin besar gitu. Amin. Thank you doanya. Terima kasih Bang Joshua. Bye. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye.